Salam Sobat Bang Mantap. Balik lagi ke channel Hanataru di segmen review film non-spoiler bersama saya Hanataru, aktor sekaligus action choreographer. Buat teman-teman yang baru join nih ataupun yang sudah join dari awal banget, seperti biasa. Ini apa? Tombol merah yang ada di bawah Anda, kita hantam rame-rame. Malam ini kita akan membahas film action lagi. Pastinya kebanyakan film action, baku hantam, gebuk-gebukan. Ini filmnya gimana ya? Aku agak bingung jelasinnya. Tonton dulu deh trailernya. 저도 형처럼 강해지고 싶어요. 상어 알지? 상어는 잠깐이라도 헤엄치지 않으면 가라앉아 죽어. 더 이상 도망치기 싫다고요! Shark the Beginning, ya seperti yang kita lihat di trailernya, dibintangin oleh Lee Ha-jun yang sangat terkenal, kalau udah sangat terkenal atau yang baru naik banget gara-gara filmnya di Squid Game. Jadi dia beberapa scene aja langsung eye-catchy banget. Lalu ada Kim Min Suk nih, kalau aku sih nggak tahu ya, katanya dia ada main di series Dokter, cuma aku kurang terlalu perhatiin. Mungkin ini debut pertamanya yang benar-benar jadi lead. Di sini dia adalah leadnya dan Lee Ha-jun adalah supportingnya. Tapi ini pokoknya gimana ya ngomongnya? Kita masuk ke reviewnya dong. Lee Ha-jun bermain sebagai petarung UFC di sini. Ya, dia petarung UFC muda yang emang lagi jaya-jayanya. Kalau misalnya kita lihat kayak Conor McGregor yang lagi jaya-jayanya, tapi dia emang anaknya humble dan sayang keluarga. Jadi kayak gimana ya? Suatu hari dia pada saat dia pulang dari pertandingannya yang dia menang telak di pertandingan pertama, dia mendapati keluarganya dibantai. Ternyata pembunuh keluarganya masih ada di rumahnya. Jadi mau nggak mau dia harus, saking emosinya ya, kalau aku nggak tahu akan berbuat apa, tapi sama Lee Ha-jun ini semua dibantai sama dia. Akhirnya dia berakhir di penjara. Loncat ke story tentang Kim Min Suk. Dia di sini bermain sebagai anak SMA yang sering kali dibully sama orang-orang. Jadi dia kayak underdog banget. Kalau misalnya kita lihat dia, ini korban empuk nih, kayak emang dibully lah, digebukin lah, pokoknya benar-benar sadis banget. Jadi kalau misalnya Sobat Baku Hantam suka baca webtoon Korea tentang sekolah gitu, ini tentang bullying atau semacamnya, di sini digambarkan juga kayak bullying itu seperti apa, yang benar-benar kayak merusak mental. Kayak aku juga bingung sih kenapa ya pada saat mereka melakukan bullying dan mereka bilang enggak kok ini cuma bercanda, iseng-iseng, terus guru-guru kayak melewatkan itu aja. Dan buat aku agak gak masuk akal sih. Sampai Kim Min Suk dia harus membela dirinya. Sebenarnya dia bukan membela dirinya, dia membela dirinya dan sesuatu. Apa itu nanti Sobat Baku Hantam coba nonton sendiri. Dia membela itu, terus dia melakukan pembelaan diri, dan siapa yang berakhir di penjara? Iya, Kim Min Suk. Jadi orang yang membela diri malah berakhir di penjara. Ya hampir sama lah hukumnya di sana dan di sini. Kayak aku juga sampai sekarang bingung sih kenapa yang namanya bullying ini nggak pernah dianggap serius. Lee Ha-jun dan Kim Min Suk ini adalah dua orang yang membela dirinya sendiri, tapi mereka harus berakhir di penjara karena sesuatu yang kayak, aku juga bingung ya gimana ya. Kalau misalnya Sobat Baku Hantam di posisi mereka, apa sih yang akan Sobat Baku Hantam lakukan? Tapi bagaimana jika Sobat Baku Hantam melakukan apa yang mereka lakukan terus berakhir di penjara? Akan merasa sangat tidak adil. Oke, itu segmennya agak berat, tapi kita akan membahas ini tentang filmnya. Aku suka sih membahas yang kayak gitu, tapi pada saat Kim Min Suk bertemu Lee Ha-jun di penjara, dia kan, sebelum mereka bertemu nih, si Kim Min Suk ini dibully lagi. Jadi dia di sekolah dibully, di penjara dibully lagi. Jadi kan kalau misalnya penjara anak-anak tuh ada pentolannya ya, ada preman lagi. Jadi kayak di sekolah ada preman-premannya lagi. Dia dibully sampai, ini aku suka banget yang aku habis nonton tuh bener-bener kayak itu sebagai sebuah motivasi untuk aku kalau itu kita tidak boleh menyerah. Kita harus ada sesuatu yang kita lawan. Ketakutannya harus kita lawan sendiri. Dia menunjukkan effort dia yang terbully sampai dia harus melawan dia punya ketakutan. Nah, di sini pada saat dia ingin melawan ketakutannya, dia dimentor oleh Lee Ha-jun dari bagaimana dia harus meningkatkan stamina-nya, cara memukul yang baik, lalu bertarung yang baik. Nah, setelah fisiknya terbentuk, ternyata petarung itu bukan tentang fisik. Di sini dia harus merestorasi mental dia yang sudah terbully habis-habisan. Jadi biarpun dia istilahnya udah jago, masih ada mental dia sebagai korban di situ. Jadi kalau misalnya dia bertemu dengan orang-orang yang
kayak mau makan, dia mentalnya masih hancur. Terus Kim In Suk berubah kan, dia benar-benar berevolusi yang dia harus melawan para preman penjara lagi. Itu aku suka banget proses dia, dan itu mungkin kalau misalnya kita sebut sekarang ada yang namanya bromance ya, itu yang benar persahabatan seorang pria gitu. Kalau aku bilang itu bukan bromance, itu kalau sebagai aku ya, sebagai martial artist, aku melihat itu sebagai rasa respect seorang murid kepada gurunya. Itu kayak keren banget, dan itu benar-benar touching banget buat aku. Terus pada saat dia udah beres di penjara, itu benar-benar sesuatu yang melegakan sih sebenarnya. Nah, setelah dari situ, tentu setelah Kim In Suk selesai dari penjara, dia masih harus menghadapi musuh terakhirnya. Apa itu musuh terakhirnya? Ketakutannya sendiri. Tapi bukan cuma di situ. Kalau saya penasaran, Sobat Baku Hantam, nonton aja sendiri pokoknya. Untuk adegan baku hantamnya sendiri, suka dan gak suka sih. Jadi plus minus, ada minusnya mungkin kadang terlalu lambat atau kadang terlalu menunggu, terus yang posturnya masih kurang oke. Tapi itu ya nggak apa-apa lah. Tapi plusnya adalah upgrade-nya. Aku suka dia upgrade-nya, bagaimana dia upgrade dari yang benar-benar pukulannya salah menjadi benar, terus yang dari tadi musuh jadi temen. Itu yang benar-benar terus diajarin musuhnya cara memukul dan menendang yang benar. Itu yang kayak, wah ini keren sih, ini benar-benar sebuah motivasi buat aku. Paling itu aja Sobat Baku Hantam, jadi aku nggak mau terlalu banyak bicara, tapi sebenarnya di awal sudah terlalu banyak bicara sih. Tapi karena ke bawah suasana, karena ini konsepnya bullying dan aku sendiri anti bullying, dan pokoknya kayak kita stop bullying. Setelah stop bullying, ingat, stop piracy. Jadi kalau misalnya Sobat Baku Hantam mau nonton ini ada di iQIYI, ya itulah yang hijau-hijau itu. Sobat Baku Hantam bisa berlangganan, itu murah kok daripada Sobat Baku Hantam nontonnya secara ilegal. Itu nyedot bandwidth, internetnya lemot, terus kadang pecah, subtitlenya kadang nggak nyambung. Jadi mendingan Sobat Baku Hantam kalau mau nonton di platform resmi. Oke, Sobat Baku Hantam, sekian dari aku untuk review tentang film Shark The Beginning ini. Jangan lupa subscribe dan like. Dan ingat Sobat Baku Hantam, kalau misalnya ada Sobat Baku Hantam nih yang pengen filmnya di review nih, tinggalin aja judulnya di kolom komentar. Terakhir sebelum kita berpisah, sebagai seorang martial artist atau pelaku bela diri, aku sangat-sangat menyukai film ini karena di sini dia benar-benar menggambarkan sesuatu yang ini loh sebenarnya mental bela diri. Di sini Lee Ha-jun tuh mainnya benar-benar bijak. Dia melakukan actingnya sebagai seorang mentor. Aku nggak bilang guru, tapi dia sebagai mentor itu bijak banget dan aku suka. Dan dia benar-benar, dia awalnya nggak suka, tapi ujung-ujungnya dia share. Jadi dia share ilmunya gitu ke Kim In Suk. Jadi yang mau aku sampaikan Sobat Baku Hantam, biarpun Sobat Baku Hantam nggak suka, tetap harus berbagi. Ingat, jangan lupa share channel ini. Oke, salam Sobat Baku Hantam.